Ternyata Kak Feby untuk pertanyaan ini ternyata udah mencapai 200 pertanyaan lebih. Jadi di sini panitia pada pusing untuk ambil pertanyaan karena kalau Laras ngelihat di komentar-komentar ini ternyata banyak sekali yang sangat excited sama tema hari ini karena benar-benar relate sama kehidupan sehari-hari kali Kak Feby ya. Kak Feby suka pusing gak sih sama lingkungan sendiri yang banyak nanya-nanya soal keuangan sama Kak Feby? Enggak lah, saya malah senang kalau misal ditanya sama teman-teman. Jadi saya bisa sedikit membantu mereka dengan ya ilmu yang saya miliki. Jadi Aduh. Teman-teman pun kalau misal mau tanya-tanya juga boleh banget DM aja. Aku justru berharap punya salah satu teman kayak Kak Feby, satu aja, tapi di sini agak susah Kak Feby ya. Jadi semuanya pengennya foya-foya gitu di sini. Nah ya Oke. hati-hati tuh Kak, Dan soalnya kalau misal lingkungan kita semuanya pada suka foya-foya, biasanya kita ikut-ikutan juga. Jadi juga iya. lebih banget kita milih circle pertemanan yang positif lah, yang nggak toxic, bisa dibilang gitu. Alhamdulillah sih nggak terlalu kayak gitu sekarang ya, karena sekarang lebih ke misi foya gitu. Jadi nggak lebih ke nyanyi bikin TikTok gitu sekarang. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga Kak Feby. Ini datangnya dari Alifian Muhammad dari Jakarta. Katanya, bagaimana strategi kita untuk konsisten berinvestasi di tengah pengeluaran sedang banyak? Nah, silakan Kak Feby. Nah, oke, sekali lagi ya teman-teman, kalau misalnya ngomongin investasi, kita udah harus ngomongin yang namanya prioritas. Kita kan melakukan sesuatu itu pasti karena ada alasannya. Dan biasanya kita kurang peduli, masih kurang concern tentang pentingnya investasi. Karena ya kita belum sadar, kita belum aware tentang ya pentingnya investasi itu. Kita belum sadar tentang tujuan-tujuan yang harus kita wujudkan di masa depan. Nah, ada hal-hal yang sebenarnya harus kita persiapkan dengan baik tuh. Kalau misalnya nggak kita persiapkan, ya bisa-bisa buat kebutuhan itu kita harus berutang, kita harus minta bantuan ke orang lain, kita bisa jadi ngerepotin ke orang lain. Nah, jadi penting banget di awal itu agar kita bisa konsisten, kita tentukan dulu tujuan-tujuan kenapa kita mulai berinvestasi. Aku pernah baca juga buku yang namanya Start with Why. Nah, jadi ketika why kita itu kuat, yang ada tuh bakal kedepannya kita jadi lebih konsisten, kita jadi semangat terus tuh. Tapi kalau misalnya dari awal aja ternyata why-nya kurang kuat, alasan kita buat mulai investasi aja itu kurang kuat. Yang ada ya kita jadi malas-malasan, kita nggak memprioritaskan buat investasi. Nah, kayak gitu. Jadi tentukan dulu tujuan. Terus yang kedua, buat jadwal. Kapan aja sih sebenarnya kita berinvestasi. Kalau misalnya aku sebenarnya nggak sering-sering banget berinvestasinya. Aku cuman beberapa kali aja dalam setiap bulan. Salah satunya yang pasti itu di awal bulan karena aku gajiannya tiap awal bulan. Jadi tiap dapat penghasilan itu sebagian kita langsung posisikan buat berinvestasi. Nah, tadi minimal 10%. Aku dulu waktu masih kuliah latihannya mulai dari 10%. Tapi sering waktu, sering kalian dapat penghasilan yang lebih besar, asal kalian bisa menjaga gaya hidupnya tetap sederhana, pasti saving ratio alias tingkat menabung atau tingkat investasi kalian pasti akan meningkat. Yang awal 10% bisa naik jadi 15%, 20%, 25%. Bahkan aku kenal teman saya yang gila-gilaan, dia bisa nabung sampai 50%, bahkan 60% dari penghasilan dia. Jadi tadi. Terus yang ketiga, teman-teman juga mungkin bisa membuat yang namanya aturan dengan diri sendiri. Kayak kalau misal dalam 1 tahun bisa konsisten setiap bulan, kalian bisa menghadiahi diri kalian dengan suatu hal. Kalau kalian sukanya jalan-jalan, ya mungkin dengan cara jalan-jalan, atau mungkin kalian sukanya mungkin makan enak, kayak itu. Jadi sebaliknya, tapi kalau misal ternyata kalian gagal konsisten, ya kalian harus menghukum diri kalian, mungkin dengan cara push up 800 kali, apapun itu. Jadi mungkin saran-saranku biar lebih disiplin, kayak gitu. Yang penting teman-teman mulai action aja ya, jangan cari alasan, jangan cari excuse kenapa nggak mulai investasi, tapi mulai action aja. Aku akan lebih suka lihat orang yang mungkin mulai investasi tapi modalnya masih kecil, misalkan 10.000 baru mampu ya 10.000 juga nggak apa-apa, keren banget. Yang penting konsisten aja lebih dulu. Sekarang aja kan kayak reksadana, emas digital itu kan udah mulai dari 10.000 aja udah
bisa. Saya yakin juga teman-teman udah mampu lah kalau dengan nominasi. Yang penting konsisten aja dulu. Kita bentuk habit atau kebiasaan baik